Bisa makin panas. FIFA langsung turun tangan untuk gagalkan kongres dugaan kecurangan AFC Qatar dan Arab Saudi drawing ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. AS Qatar gak terima dan paksa AFC untuk tetap jadikan Qatar tuan rumah. Jadi harapanku usai sosok hebat ini bocorkan bobrok tim Timur Tengah. Wah, siapa ya kira-kira? Nah, ini baru super mantap. Shin Tae-yong bantu timnas Indonesia agar bisa hancurkan tim Timur Tengah di ronde keempat? Sampai ungkap satu rahasia besar ini? Kira-kira apa ya? Yes, alhamdulillah kabar gembira. Bung Binder dan Pak Sumarjadi mendadak sampaikan kabar gembira di jelang ronde keempat. Yang pasti bisa bikin fans bahagia mendengarnya. Madam Pang bisa mendadak marah besar. Memangnya apa yang terjadi? Tonton video sampai habis. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ikut buka suara soal keberhasilan timnas Garuda mengamankan tiket ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai para pemain Indonesia tampil dengan performa yang ciamik. Namun, di balik apresiasi tersebut, Shin menyimpan sedikit rasa kecewa. Pelatih berusia 54 tahun itu menyayangkan timnas Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol ke gawang Cina. Ia meyakini bahwa jika skuad Garuda bisa mencetak lebih banyak gol, maka itu akan jadi bekal penting menghadapi ketatnya persaingan di babak selanjutnya. Pertama-tama meskipun pertandingannya sulit, para pemain kita telah menjalankannya dengan baik. Sebenarnya terlepas dari isi pertandingan, seharusnya kita bisa menang meski dengan permainan yang belum sempurna. Tetapi tetap saja baik Ricky Kambuaya maupun seluruh pemain lainnya telah memberikan yang terbaik. Namun, cukup disayangkan karena kita hanya bisa mencetak 1 gol. Meskipun kita lolos ke putaran keempat dengan kemenangan itu, andai para pemain bisa mencetak lebih banyak gol di pertandingan seperti itu, maka saat masuk ke putaran keempat mereka pasti akan mendapatkan lebih banyak keberanian dan kepercayaan diri untuk bermain lebih baik, kata Shin Tae-yong. Komentar tersebut disampaikan oleh Shin dalam percakapannya dengan Jeong Seok Seo, mantan penerjemah timnas Indonesia, melalui sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Rabu 11/6/2025. Meski menyayangkan soal jumlah gol, Shin tetap memberi pujian dan apresiasi atas perjuangan timnas Indonesia. Meskipun begitu, saya rasa lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia yang sulit ini adalah pencapaian luar biasa. Saya ingin memberikan pujian atas hal itu, ucap Shin Tae-yong. Bagaimana menurutmu soal komentar Shin Tae-yong ini? Apakah kamu juga merasa timnas seharusnya bisa menang lebih besar? Atau justru kamu sudah puas dengan hasil yang diraih? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pengamat sepak bola nasional, Coach Justin, melontarkan kritik tajam terhadap AFC Konfederasi Sepak Bola Asia terkait potensi ketimpangan dalam penyelenggaraan fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pernyataannya, Coach Justin menyoroti dominasi negara-negara Timur Tengah dalam hal pengaruh dan posisi strategis di tubuh AFC, termasuk dalam penentuan tuan rumah pertandingan. Dari 6 tim yang lolos, cuma 1 yang bukan dari Timur Tengah, yaitu Yordania. Nanti di grup fase keempat ada UEA, Qatar, Irak, Oman atau Palestina, Saudi, dan Indonesia. Artinya, 5 dari 7 berasal dari Timur Tengah. Secara teknik kita tidak kalah, tapi sepak bola itu juga ada faktor non-teknis yang enggak bisa dikontrol, ujar Coach Justin. Ia mempertanyakan keadilan dalam penunjukan tuan rumah yang cenderung berpihak pada negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Peserta kok bisa jadi tuan rumah? Kalau fair, ya main di tempat netral seperti Uzbekistan, Cina, Jepang, atau Korea. Masa nggak ada yang bisa bantu? Kenapa harus di Arab dan Saudi lagi? Kritiknya. Coach Justin juga mengungkap kekhawatirannya soal lobi dan pengaruh kuat negara Timur Tengah dalam tubuh AFC. Powernya itu memang dipegang mereka. Dari Piala Dunia yang pesertanya diperbanyak, nggak mungkin cuma 1 negara Arab yang lolos. Dari putaran keempat ini kan 2 langsung lolos dan 1 lagi lewat playoff. Jadi pasti minimal 2 negara Arab masuk, target mereka 3. Mudah-mudahan
kita bisa jadi yang ketiga. Meski mengakui kekuatan lobi sebagai salah satu kunci, Coach Justin tetap optimistis terhadap peluang Indonesia. Ia menilai secara teknis, Indonesia punya potensi besar. Secara football, kita punya peluang 60-70% untuk lolos. Tapi yaitu, kalau mainnya di kandang mereka yang ngeri-ngeri sedap, katanya. Ia juga mengungkap pengalaman pahit masa lalu yang membuatnya waspada. Gua masih trauma. Waktu lawan Bahrain, injury time ditambah 6 menit, terus ditambah lagi 3 menit. Padahal nggak ada kejadian signifikan. Atau waktu Qatar lawan India, bola udah keluar setengah meter, tetap disahkan jadi gol. Ini gila sih, jelasnya. Di akhir pernyataannya, Coach Justin menekankan pentingnya peran PSSI dalam melakukan pendekatan strategis di level federasi. Sekarang tugasnya Erick Thohir tinggal satu, melobi, dan melobi. Ini soal diplomasi sepak bola, pungkasnya. Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 6-0 dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menuai kritik tajam dari pengamat sepak bola Bung Binder. Dalam konten review pertandingan yang diunggah di kanal YouTube Triple B, Bung Binder menyoroti tidak hanya buruknya performa timnas secara keseluruhan, tapi juga ketidakmampuan pelatih Patrick Kluivert dalam menyiapkan taktik yang layak untuk menghadapi Jepang. Saya jujur tidak melihat bentuk permainan dari segi taktik. Nggak ngerti apa taktiknya Patrick. Mau bertahan nggak jalan, counter juga nggak jalan. Apa kontra strateginya? Nggak ada, tegas Bung Binder dalam ulasannya. Ia menyebut bahwa Jepang, meskipun turun dengan banyak pemain debutan dan tanpa pemain inti, tetap mampu tampil dominan karena memiliki fondasi permainan yang kuat dan sistem yang berjalan rapi. Jepang itu tim yang bermain dengan konsep. Mau tim A, B, atau C, tetap Jepang. Indonesia, perubahan pemain banyak tapi nggak ada perubahan cara bermain. Jadi bukan cuma taktik nggak jalan, konsepnya pun nggak ada. Lanjutnya, Bung Binder juga menyoroti ketidakefektifan pressing, lemahnya koordinasi antar lini, hingga minimnya respons pelatih terhadap perubahan permainan Jepang. Pemain kita kerja keras tapi nggak bisa main sebagai satu unit, itu bukan soal mental, tapi soal tidak tahu harus ngapain di lapangan, ujarnya. Menurutnya, ketidakmampuan Patrick Kluivert membaca permainan dan menyusun kontra strategi menjadi faktor utama dalam kekalahan ini. Ia juga menilai pergantian pemain yang dilakukan Kluivert tidak memberikan dampak signifikan terhadap pola permainan tim. Jepang lakukan rotasi, cara main berubah. Indonesia, main tetap ngawur. Nggak ada sinkronisasi pergerakan, passing kacau, peluang pun nol. Bahkan corner kick cuma 1, crossing cuma sekali masuk kotak penalti, kritiknya. Meskipun Indonesia tetap lolos ke putaran keempat, Bung Binder menegaskan bahwa kekalahan ini harus menjadi bahan evaluasi serius. Kita boleh bersyukur lolos, tapi kalau cara main seperti ini, mimpi masuk Piala Dunia bisa jadi angan-angan. Harus ada pembenahan, terutama dari sisi pelatih. Timnas Irak sudah resmi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak lama setelah keberhasilan itu, pelatih mereka, Graham Arnold, langsung melontarkan janji besar kepada para supporter dan seluruh penggemar sepak bola Irak. Arnold yakin penuh bahwa singa Mesopotamia akan lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa takut menghadapi siapapun, termasuk jika harus kembali berhadapan dengan timnas Indonesia. Irak menutup putaran ketiga dengan posisi ketiga di grup B dan raihan 15 poin, hasil yang cukup meyakinkan untuk melaju ke babak selanjutnya. Di putaran keempat, 6 tim yang lolos akan terbagi dalam 2 grup kecil, masing-masing berisi 3 tim. Hanya juara grup yang berhak langsung ke Piala Dunia, sementara runner-up harus bertarung lagi di putaran kelima. Sang pelatih berusia 61 tahun ini tampak sangat percaya diri menyambut babak krusial yang akan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025 saat Irak akan berhadapan dengan lawan-lawan berat seperti Indonesia, Arab Saudi, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Saya bangga dengan tim atas apa yang mereka lakukan hari ini melawan Yordania 1-0. Ini adalah minggu yang gila yang dimulai dengan kekalahan dramatis dari Korea Selatan dan berakhir dengan kemenangan atas Yordania, ujar Arnold dikutip dari Win-Win Rabu 11/6/2025.
Hasil ini penting bagi kami secara moral dan akan memberi kami kepercayaan diri sebelum menuju playoff Asia untuk lolos ke Piala Dunia. Kami telah membaca lawan kami selama beberapa hari terakhir dan selama pertandingan kami mampu membaca mereka dengan baik, tambahnya optimis. Tak lupa, Arnold yang sempat mengundurkan diri dari pelatih timnas Australia setelah imbang melawan Indonesia 0-0 ini juga meminta para pendukung Irak untuk terus memberi dukungan penuh. Para penggemar Irak harus percaya bahwa tim nasional mereka akan lolos ke Piala Dunia. Ini adalah janji dari saya. Mereka harus percaya bahwa tim ini memiliki semua kualitas untuk menjadi salah satu tim terbaik di Asia, tegas Arnold. Dengan kerja keras yang berkelanjutan, kami akan meningkatkan dan mengatasi nasib buruk yang telah menghantui tim, pungkasnya menegaskan kesiapan mereka menghadapi segala tantangan. Dengan semangat tinggi dan janji bombastis dari Graham Arnold, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 diprediksi akan jadi panggung pertarungan sengit dan penuh drama, terutama jika kembali terjadi pertemuan antara Irak dan timnas Indonesia. Menurut kamu, apakah janji Graham Arnold realistis? Bisakah Irak benar-benar mengatasi lawan-lawan berat dan melaju ke Piala Dunia? Atau timnas Indonesia justru akan jadi batu sandungan? Bagikan pendapat dan prediksi kamu di kolom komentar. Meski harus menelan kekalahan pahit 0-6 dari Jepang, semangat juang dan dukungan tak pernah surut. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyampaikan pesan menyentuh yang menegaskan bahwa perjuangan belum usai malah baru dimulai. Laga matchday ke-10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Panasonic Suita Osaka pada Selasa 10/6/2025 malam WIB jadi ujian berat bagi skuad Garuda. Timnas Jepang tampil dominan dan Indonesia harus mengakui keunggulan sang tuan rumah. Namun di balik hasil yang mengecewakan, ada satu hal yang tetap membuat Haye dan skuad timnas merasa luar biasa dukungan tak henti dari para supporter. Para pendukung setia Merah Putih tak hanya memenuhi stadion di Osaka, tapi juga hampir selalu hadir di laga-laga tandang sepanjang fase kualifikasi. Kehadiran mereka di tribun menjadi suntikan semangat yang tak ternilai. Terima kasih semuanya untuk minggu-minggu terakhir dan dukungan yang tak pernah berakhir, tulis Tom Haye melalui akun Instagram pribadinya @tomhaye, Kamis 12/6/2025. Pemain berusia 30 tahun itu menegaskan bahwa timnas Indonesia kini bersiap menatap babak berikutnya, yaitu putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di fase keempat ini, Indonesia akan bertarung memperebutkan 2 tiket terakhir menuju panggung dunia. 6 tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat di babak sebelumnya Indonesia, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi akan dibagi ke 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Formatnya round robin dan seluruh pertandingan akan berlangsung di satu lokasi home tournament. Juara dari masing-masing grup otomatis melangkah ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan diadu kembali di babak kelima untuk mendapatkan 1 tempat tambahan. Fase penting ini akan digelar pada 8-14 Oktober 2025. Dan bagi Haye, tak ada waktu untuk menyesali masa lalu. Fokus pada babak berikutnya, ujarnya singkat namun penuh makna. Jujuju, bagaimana menurutmu tentang semangat Tom Haye dan perjuangan timnas Indonesia? Apakah kamu optimis kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Kekalahan telak 0-6 dari Jepang tak hanya meninggalkan hasil buruk di papan skor, tapi juga menyisakan kesedihan mendalam di ruang ganti timnas Indonesia. Manajer timnas Sumarji memberikan gambaran suasana emosional yang terjadi setelah laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Pertandingan yang digelar di Stadion Panasonic Suita Osaka pada 10 Juni 2025 itu menjadi ujian berat. Jepang, salah satu kekuatan terbesar di Asia, benar-benar mendominasi laga dan membuat skuad Garuda tak mampu berkutik. Menurut Sumarji, para pemain sangat terpukul. Namun di tengah kekecewaan, sosok kapten tim J. Idzas berusaha bangkit dan menyuntikkan semangat. Kapten tim menyampaikan semangat kepada para pemain dan saya juga menyampaikan kepada para pemain, kata Sumarji dalam keterangannya, Rabu 11/6/2025. Tak hanya itu,
Dorongan moral juga datang dari pimpinan tertinggi federasi. Termasuk Ketua Umum juga menyampaikan agar mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang tentu ke depan yang kami lakukan agar lebih baik lagi, tambahnya. Sumarji tak menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Ia mengakui bahwa perbedaan kualitas dengan Jepang memang cukup jauh, sehingga hasil ini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak. Kami hadapi Jepang dan kita sudah tahu Jepang adalah salah satu raksasanya Asia di sepak bola sehingga semua kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, ucapnya. Meski kalah telak, perjuangan timnas Indonesia belum selesai. Skuad asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan petualangannya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini tantangan datang dari kawasan Timur Tengah Arab Saudi, Oman, Irak, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Akan jadi lawan berat dalam perebutan 2 tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kamu soal kondisi ruang ganti dan sikap timnas Indonesia setelah kekalahan ini? Apakah kamu optimis mereka bisa bangkit di putaran keempat? Tulis komentarmu dan beri semangat untuk Garuda. Meski timnas Indonesia harus menerima kekalahan pahit 0-6 dari Jepang di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kapten timnas Jepang Takefusa Kubo justru melontarkan pujian mengejutkan. Dalam wawancara seusai pertandingan, gelandang serang Real Sociedad tersebut menilai bahwa Indonesia tetap lawan yang sulit. Menurut Kubo, kemenangan besar Jepang tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan. Ya, ini adalah pertandingan yang sulit. Setelah kami mencetak gol pertama, Indonesia mulai bermain sedikit melambat. Perlahan demi perlahan menjadi terasa lebih mudah bagi kami, ujarnya. Meski laga berakhir dengan skor mencolok, pemain berusia 24 tahun itu tak ragu memuji perkembangan pesat timnas Garuda dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi faktanya mereka adalah lawan yang sangat sulit. Mereka berkembang secara tiba-tiba. Maksud saya, mereka berkembang dengan sangat pesat, kata Kubo. Yang juga mencetak gol kedua dalam kemenangan Jepang itu. Tak hanya mengakui kekuatan Indonesia, Kubo juga menunjukkan sportivitas tinggi dengan menyampaikan harapan terbaik untuk skuad asuhan Patrick Kluivert di putaran keempat nanti yang juga menjadi babak playoff penentuan 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. Saya doakan Indonesia sukses di babak playoff dan berharap yang terbaik buat mereka, tandasnya. Bagaimana pendapatmu soal komentar Takefusa Kubo? Apakah kamu setuju bahwa Indonesia sedang berkembang pesat? Dan mampukah Garuda menjawab tantangan di putaran keempat nanti? Yuk, tulis opini dan dukunganmu di kolom komentar. Harapan Thailand untuk menyusul langkah timnas Indonesia ke Piala Asia 2027 mulai redup. Kekalahan 1-3 dari Turkmenistan di laga kedua grup D membuat tim Gajah Perang terancam gagal lolos langsung ke putaran final. Padahal, Thailand sebelumnya digadang-gadang sebagai tim unggulan di grup ini. Namun performa di 2 laga awal justru jauh dari kata memuaskan. Di laga perdana Maret lalu, Thailand hanya menang tipis 1-0 atas Sri Lanka, tim yang berada di peringkat ke-200 dunia. Harapan bangkit justru hancur di Stadion Ashgabat Turkmenistan pada Selasa 10/6/2025 ketika pasukan Masa Tadaishi dipaksa bertekuk lutut oleh tuan rumah. Pertandingan bahkan baru berjalan 1 menit saat gawang Thailand sudah dijebol oleh Mikhail Titov memanfaatkan blunder dari sapuan bola yang tak sempurna. Thailand sempat menyamakan kedudukan di menit ke-35 lewat tandukan Supachai Chaidet hasil umpan bebas Woracit Kanitsribampen. Namun kebangkitan itu hanya berlangsung sebentar. 3 menit berselang, Yilas Saparmamedov kembali membawa Turkmenistan unggul 2-1 menyambut umpan silang dari sisi kiri. Thailand mencoba mengejar. Peluang emas hadir lewat Eka Nitpanya yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola hanya melintas tipis di samping gawang. Masuk babak kedua, intensitas serangan Thailand mulai menurun. Kombinasi kelelahan dan kondisi rumput sintetis membuat mereka kesulitan mengimbangi agresivitas tuan rumah. Tekanan terus datang lewat bola-bola atas, hingga akhirnya Mekan Saparov mencetak gol ketiga di menit ke-66. Skor 3-1 bertahan hingga laga usai dan Thailand pun terlempar dari puncak klasemen tertinggal 3 poin dari Turkmenistan. Situasi ini menjadi pukulan berat karena hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
Di balik kekalahan ini, publik mulai menyorot tekanan besar yang mungkin sedang dialami Madampang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand. Sebagai figur penting dalam dunia sepak bola Thailand, hasil buruk ini tentu bisa membuatnya murka besar. Apakah menurut kamu Thailand masih bisa bangkit dan merebut tiket ke Piala Asia 2027? Atau akankah tekanan publik dan federasi membuat situasi makin panas? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kekalahan dari Jepang memang menyakitkan, tapi kabar baik datang dari ruang medis Timnas Indonesia. Manajer Timnas Sumarji memastikan bahwa cedera yang dialami Rizky Ridho tidak parah, meskipun ia harus absen dalam laga terakhir melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum kembali ke tanah air, Sumarji memberikan pembaruan seputar kondisi fisik para pemain Garuda. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI itu menyebut bahwa secara umum kondisi pemain dalam keadaan baik. Namun ada beberapa yang tetap perlu pemeriksaan lanjutan. Salah satunya adalah Rizky Ridho. Sebelumnya, bek andalan Indonesia itu dikabarkan mengalami cedera hamstring. Untungnya cederanya tergolong ringan. Untuk Ridho dia hanya hamstring saja, itu ringan dan mudah-mudahan tidak apa-apa, ujar Sumarji sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube Kompas TV, Rabu 11/6/2025. Tak hanya Ridho, Sumarji juga menyampaikan perkembangan terbaru dua pemain lain yang mengalami cedera saat laga melawan Jepang, Kevin Dix dan Yakob Sayuri. Untuk Yakob, kondisi cukup memerlukan perhatian. Ia bahkan dipastikan langsung kembali ke Jakarta lebih awal karena masih merasakan sakit di bagian pinggang. Yakob dijadwalkan menjalani pemeriksaan MRI guna memastikan tingkat keparahan cedera. Sementara itu, Kevin Dix juga akan menjalani MRI sebagai langkah pencegahan, meskipun secara umum cederanya tidak tergolong serius. Yakob dan Kevin Dix nanti begitu sampai Jakarta akan langsung kita MRI supaya tahu karena sampai tadi pagi, ujar Sumarji. Yakob sudah mendahului kembali ke Jakarta. Dia masih ada merasakan sakit di pinggangnya. Mudah-mudahan hasil MRI tidak terlalu mengkhawatirkan. Kevin Dix juga demikian, tuturnya. Bagaimana menurutmu dengan kondisi cedera pemain timnas saat ini? Apakah menurut kamu rotasi dan stamina perlu lebih diperhatikan di babak keempat nanti? Yuk, tulis pendapatmu dan beri semangat buat Ridho, Yakob, dan Kevin Dix di kolom komentar.